Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama non-Islam, saya ucapkan salam sejahtera dan bahagia. Para pemirsa yang ada di seluruh tanah air, di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kembali bertemu dengan saya Agung Santoso sebagai Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media di Jawa Timur dan Manajer Sekolah Wartawan MJK Institut di Jakarta. Pemirsa yang saya banggakan, kali ini saya berada di kantor PGRI Provinsi Jawa Timur. Hadir bersama saya yang terhormat Bapak Dr. Teguh Sumarno MM sebagai Ketua PGRI Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Baik pemirsa, beberapa hari yang lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka untuk para pelajar baik jenjang SD, SMP sederajat dan SMA sederajat. Di dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula Bapak Teguh Sumarno sebagai Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut yang dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Baik para pemirsa, langsung saja kepada beliau, Bapak Teguh Sumarno akan menjelaskan secara detail hasil dan proses dari pertemuan tersebut. Monggo Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agung. Seirama dalam posisi hasil pertemuan dengan Gubernur, Kepala Dinas Provinsi dan Biro Mesra serta Forum MKKS se-Jawa Timur baik SMU, SMK swasta dan negeri, bahwa PTM ini merupakan situasi yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan Gubernur mengamanatkan untuk melakukan yang terbaik dalam koridor PTM ini. Memang amanah Presiden 12 Juli harus dilakukan PTM. Maka Gubernur Jawa Timur mengisyaratkan bahwa tanggal 5 Juli itu merupakan proses penyelesaian awal dari proses kegiatan akademik itu. 5 Juli, Pak? 5 Juli. Bukan 12 Juli? Bukan. Nah, proses penyelesaian ini dikandung maksud bahwa kita akan mengkategorikan mana yang bisa PTM dan itu berlangsung dalam 2 jam tatap muka dengan tidak ada istirahat, dilakukan 1 minggu sekali pada mata pelajaran yang terjadi, sehingga ini perlu adanya suatu pengawasan yang luar biasa. Hanya yang ditekankan adalah pada zona yang hijau, sehingga menjadikan suatu kepentingan yang sangat aman, terutama pada posisi sehat dan aman, terkontrol dalam posisi kesepakatan. Sehingga karena kewenangan provinsi ini hanya SMU SMK, kemarin secara umum detailnya adalah pada posisi kegiatan SMU dan SMK baik swasta dan negeri. Oleh karenanya PGRI sebagai lintas komunikasi berharap bahwa apa yang dilakukan hasil di provinsi itu kita bisa sosialisasikan di kabupaten kota, baik di jajaran PGRI, kabupaten kota, kepala dinas, bupati dan wali kota, karena yang secara fungsi nanti adalah kesepakatan dari wali murid, kepala sekolah, dan komite secara keseluruhan, juga dinas provinsi, Kemenak,
serta kepentingan daripada kabupaten, wali kota atau bupati masing-masing. Kalau itu sudah menjadi rujukan disepakati, maka bisa dilakukan. Karena apa? Kita melihat bahwa kabupaten kota ini lebih banyak dibandingkan kewenangan provinsi, SMU dan SMK. TK, SD, SMP di kabupaten per kecamatan itu jumlahnya lebih besar, lebih banyak dibanding SMU, SMK yang ada di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, PGRI seirama mendampingi keputusan gubernur akan melakukan data-data yang spesifik bagaimana proses pembelajaran ini dilakukan dengan rasa aman, percaya diri, dan terkendali dengan prestasi yang sesuai harapan. Oleh karenanya, pada proses ini kita berharap bahwa di wilayah kabupaten kota harus signifikan dalam memperhatikan bagaimana anak berangkat dari rumah ke sekolah, bagaimana kondisi di sekolah, mulai tempat duduk, lingkungan bermain, antar teman, ini yang menjadi perhatian. Apalagi anak-anak SMU SMK ini ada juga yang dari wilayah kecamatan lain, desa lain, sehingga ini kemungkinan yang diduga menjadi COVID ini perlu diperhatikan pada posisi kondisi anak dalam bertemu ini. Inilah yang harus diwaspadai saling masyarakat. Kita berharap PGRI selalu siap. Guru ini kapanpun dilakukan proses tatap muka, kapanpun dilakukan daring, para guru tidak pernah mengingkari amanah ini, selalu siap diri dalam tugas. Oleh karenanya pada posisi situasi yang sekarang diduga di Jawa Timur dengan adanya Bangkalan ini merupakan perhatian khusus Gubernur Jawa Timur bagaimana rasa aman dan sehat serta kondisi pembelajaran tatap muka ke depan lebih bagus ini, maka adanya suatu koordinasi dalam kesimpulan keputusan yang harus dilakukan adalah mufakat dan musyawarah yang ada itu. Berarti para guru sudah divaksin semua ya, Pak? Ya, kalau di Surabaya insya Allah dalam data sudah kurang lebih 90%. Tapi ada di kabupaten kota yang masih posisi daerah Pacitan, daerah Tulungagung dan yang lain kurang lebih dalam persentase masih pada posisi 80%, sehingga kita beranjak pada kesempurnaan ya tetap menghimbau pada guru dan masyarakat untuk divaksin. Ini menjadi penting dan merambah memang pada posisi anak-anak SMU yang SMK dengan usia divaksin juga. Kalau 2 jam teknis pelaksanaan di sekolah nanti diserahkan masing-masing Ya, sekolah. Guru sudah tahu tentang kerangka pikir ini, alur proses pembelajaran, kapan dimulai, kapan selesai. Guru sudah mengerti tentang pedoman pelaksanaan tatap muka pembelajaran ini. Tentu prokes harus diperhatikan. Wah, itu yang paling penting ya. Pokok ya. Jadi prokes pakai ini, masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Tetapi memang kalau bupati, wali kota serta dinas pada kepala sekolah tidak berani melangkah pada posisi proses pembelajaran ini, kita memang saling khawatir dan menunggu proses bagaimana reda COVID ini sangat berbahaya pada konstelasi kehidupan masyarakat secara lebih luas. Bagaimana wisata, bagaimana ekonomi rakyat, bagaimana ketenangan emosi orang tua dalam mengemban anaknya yang pada posisi sekolah ini. Memang sangat berkhawatir kalau makin hari makin bulan tahun bertambah menjadi kesulitan yang dalam menyiapkan karakter dan perilaku anaknya itu sendiri. Itu yang menjadi pokok. Jadi yang paling penting kalau di sekolah bisa dijaga, tapi ketika menuju ke sekolah ini kan mereka bercampur dengan masyarakat lain, Pak. Nah, itu angkutan ya itu. Ini yang menjadi pertimbangan. Maka kepala sekolah guru harus selalu melakukan pengamatan yang intensif dari gejala-gejala anak-anak. Apabila terdeteksi ada nuansa diduga ada penyebab penyakit itu, memang segera diatasi dengan cepat. Kalau ini bisa dilakukan oleh pejabat guru dan tim yang ada di sekolah, insya Allah ini menjadi kecil resikonya.
Berarti yang 2 jam itu nih berlangsung selama 1 bulan, dicoba dulu atau gimana Pak? Ya ini bisa berjalan terus dalam posisi konstelasi yang normal. Lebih dari itu bisa disesuaikan dengan waktu-waktu yang lebih luas. Sehingga yang dimaknai pada tataran uji coba ini karena sinkronisasi keputusan yang dilakukan oleh kewenangan provinsi gubernur, kepala dinas provinsi juga kabupaten dan dinas kabupaten kota ini kan yang harus disinkronkan, tidak boleh sendiri-sendiri. Ini menjadi penting. Insya Allah kalau dengan kebersamaan saling menugaskan memonitor kegiatan di sekolah akan berjalan dengan bagus. Baik pemirsa, sangat tegas, jelas apa yang dikatakan oleh Pak Teguh Sumarno setelah melakukan rapat koordinasi bersama para stakeholder yang lain. Waktu itu dipimpin oleh Bu Khofifah, Pak Ya, Bu jadi Khofifah, kita ini bersyukur gubernur kita ini adalah tanggap dengan situasi, semangat dalam pembaharuan, memberikan suatu keteladanan bapak pemimpin yang untuk perjuangan rakyat itu ya seperti gubernur kita yang sekarang ini. Dan perlu dukungan dari semua elemen, baik itu keluarga, ya, seluruh masyarakat, ya, guru di sekolah, dan keluarga besar di sekolah itu sendiri, termasuk. Tapi kantin boleh membuka, Pak? Nah itu sejauh-jauhnya tidak dibuka karena kantin ini merupakan tempat daripada ketemunya di antara anak-anak, kerumunan, dan ini menjadi bahaya. Jadi PGRI berharap kantin tidak dibuka karena untuk mengurangi adanya kerumunan yang terjadi antara anak. Dan kalau nanti sudah kerumun di kantin ini lupa tidak pakai masker, kemudian ngomongnya anak-anak ini kan sudah tidak terkendali, sehingga kantin perlu diperhatikan sementara untuk tidak dibuka. Baik pemirsa, itulah penjelasan dari Pak Teguh Sumarno. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, tidak saja di Jawa Timur, pada khususnya juga di semua provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, menjadi acuan dan penyemangat kita. Bulan Juli yang akan datang akan pembelajaran tatap muka untuk SD, SMP, dan SMA, dan kita berdoa dengan selalu berusaha dengan prokes yang disiplin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.